Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya mau memasak sayur menir bayam dan pepaya atau kates ya. Menu deso tapi seger dan sedap banget. Bumbunya sederhana dan juga simple. Cara membuatnya sangat mudah. Ini sudah saya siapkan satu ikat bayam. Ini bayamnya mau saya potong aja langsung seperti ini. Kalau teman-teman mau dicuci dulu terus dipetikin juga boleh ya, silahkan saja. Oke, ini sudah saya potong, kemudian saya akan cuci. Kemudian saya menggunakan 2 ikat daun kemangi ya teman-teman. Ini saya petikin seperti ini. Kalau sayur bening itu dikasih kemangi, aromanya wangi banget ya. Kemudian ini saya menggunakan pepaya yang masih muda. Ini saya gunakan ukurannya kecil saja ya teman-teman. Kemudian dikupas. Setelah dikupas, selanjutnya saya potong-potong seperti ini, atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk potongannya. Kemudian saya potong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya cuci dan sisihkan. Oke, sekarang siapkan cobek. Masukkan 4 siung bawang putih, tambahkan 9 siung bawang merah, kemudian dihaluskan. Ini teksturnya kasar aja seperti ini untuk bumbunya. Kemudian saya tambahkan setengah buah jagung manis, karena ini jagungnya ukurannya besar ya, jadi saya gunakan setengah saja. Kalau jagungnya kecil bisa gunakan 1 buah. Sekarang haluskan. Ini saya buat teksturnya juga kasar ya untuk jagungnya. Ini sudah cukup. Dan ini saya tambahkan temu kunci ya teman-teman. Temu kunci ini bikin aromanya harum dan juga rasa sayurnya sedap ya. Digeprek-geprek aja seperti ini, kemudian sisihkan. Ini sudah saya siapkan air untuk merebus sayurannya ya. Ini sudah mendidih, masukkan pepaya dan juga bumbunya. Karena ini ada jagung ya, jadi bumbunya kita masukkan lebih awal ya, biar nanti jagungnya juga matang. Oke, masak pepayanya sampai setengah matang saja, karena nanti masih ada proses perebusan bersama bayamnya ya. Sekarang kita masukkan sayuran bayam, masukkan juga daun kemangi, kemudian diaduk-aduk. Masak sebentar saja ya teman-teman, karena proses memasak bayam ini sangat cepat ya. Saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur, jadi bumbunya itu sangat sederhana dan simple banget ya. Atau bisa ditambahkan juga gula pasir ya kalau teman-teman suka. Masak sampai matang dan mendidih tanak. Kalau sudah matang dan mendidih tanak bisa matikan kompornya. Dan ini saya tambahkan taburan bawang goreng ya di atasnya. Lanjut pindahkan ke mangkok saji. Aromanya sangat enak banget teman-teman, dari aroma kemangi, aroma temu kunci, ini bikin enak seger gitu ya. Dan sayurannya ini masih kelihatan seger banget. Oke teman-teman, inilah sayur menir, bayam dan juga pepaya. Sangat mudah, praktis, masaknya juga cepat, rasanya sangat enak, sedap dan seger ya. Kali ini saya memasak sop tahu bakso kuah asam pedas yang sangat lezat banget. Kuahnya seger, pedas, gurih, dan ini benar-benar sangat enak ya. Cara membuatnya sangat mudah, bahannya sederhana, bumbunya simpel. Insya Allah teman-teman akan suka ya, karena ini benar-benar sangat enak banget. Untuk bahannya, ini saya menggunakan bakso sapi ya. Ini ukurannya kecil-kecil, kebetulan ini baksonya homemade ya, saya bikin sendiri. Ini baksonya dibelah jadi 4 seperti ini ya teman-teman, biar nanti bisa ngembang ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso yang ukurannya kecil-kecil, boleh menggunakan yang ukuran gede. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ada 3 buah tahu, ini lumayan agak besar ya tahunya. Tahunya ini saya potong kotak kecil-kecil aja seperti ini ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada tahu putih, boleh menggunakan tahu kuning, silahkan saja ya. Untuk jumlah tahu ini bisa disesuaikan selera saja, boleh banyak, boleh sedikit, atau boleh jumlahnya sama kayak saya.
Selanjutnya saya juga menggunakan udang untuk kaldunya ya teman-teman, biar nanti rasa kuahnya itu sedap, aromanya juga lebih menggugah selera ya kalau pakai udang. Kemudian juga saya menggunakan sawi manis, ini sudah saya cuci bersih, ini saya pakai satu ikat ya teman-teman, ikatannya kecil ya. Kemudian kita akan potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera saja, ini saya potong agak panjang aja seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak ada sawi manis, boleh menggunakan sawi biasa atau pokcoy. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih. Ini sebelum dihaluskan, bawang putihnya dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan agak banyak ya bawang merahnya. Kemudian dipotong juga ya kecil-kecil seperti ini sebelum dihaluskan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah yang keriting. Ini jumlahnya tidak banyak ya. Kalau teman-teman ada cabai merah besar bisa dipakai ya, biar warnanya lebih merah ya. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit, saya menggunakan 2 macam, cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan. Kemudian ada 1 butir kemiri, ini kalau teman-teman tidak suka boleh di skip ya kemirinya. Kemudian saya haluskan menggunakan blender. Untuk membantu menghaluskan saya menggunakan minyak goreng. Untuk bahan tambahan ini saya menggunakan 4 batang daun bawang, ukurannya kecil-kecil ya. Kemudian dipotong agak panjang aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian saya menggunakan 1 buah tomat. Ini yang saya gunakan tomat merah ya, ukurannya sedang saja. Dan ini dipotong kecil-kecil aja seperti ini atau sesuai selera. Ini biar rasanya nanti kuahnya segar ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan tumis udangnya dulu ya teman-teman. Ini ditumis sampai berubah warna, aromanya juga keluar. Ini nanti biar kaldunya sedap ya. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbunya sampai matang ya teman-teman, sampai benar-benar matang, tidak bau langu dan juga sudah berubah warna kemerahan ya. Dan untuk menambahkan warna yang merah menarik, ini saya tambahkan paprika bubuk teman-teman, karena tadi saya tidak menggunakan cabai merah besar. Kebetulan saya tidak punya stok cabai merah besar, jadi saya tambahkan paprika bubuk saja ya. Oke teman-teman, ini sudah matang bumbunya, sudah berubah warna. Sekarang saya tambahkan air. Untuk air ini saya menggunakan 2 gelas atau maksimal 2,5 gelas ya teman-teman, biar nanti bumbunya terasa ya. Jangan terlalu banyak airnya ya. Setelah tahu masuk dan sudah mendidih, lalu masukkan baksonya. Masak sampai baksonya agak mengembang ya. Dan kemudian masukkan sawi yang bagian batangnya terlebih dahulu, dan masak sampai batangnya ini setengah matang. Kita tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamurnya ya teman-teman, dan tambahkan juga lada bubuk. Dan ini tadi juga sudah saya masukkan gula pasirnya ya, mohon maaf tidak kerekod. Dan ini juga saya tambahkan sedikit air jeruk nipis ya, biar kuahnya lebih segar. Kemudian masukkan daun sawinya, diaduk-aduk sampai daun sawinya kecelup ya. Untuk takaran 2 gelas air, kuahnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya dirasa kurang kuahnya, boleh ditambahkan setengah gelas ya. Jadi bisa pakai 2,5 gelas ya totalnya. Selanjutnya masukkan irisan tomat dan juga daun bawangnya. Ini kalau tomat sama daun bawang masuk, masaknya tinggal sebentar lagi aja ya. Aduk dulu sampai rata ya, dan daun bawangnya sama tomatnya ini kecelup. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas, ini saya taburin dengan bawang goreng ya, biar makin sedap kuah. Tada! Dan inilah hasilnya. Sop tahu bakso kuah asam pedas sudah jadi. Warnanya sangat cantik sekali ya, merah merona, dan ini sangat menggugah selera sekali. Sekarang akan saya taruh ke dalam mangkok ya untuk disajikan. Ini bisa dinikmatin langsung seperti ini aja ya. Bisa juga untuk teman makan nasi. Silahkan nanti dicobain ya, ini benar-benar sangat enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Cara membuatnya sangat mudah bukan? Dan rasanya yang pasti sangat lezat sekali.
Pada video kali ini saya memasak sayur asem Jakarta atau sayur asem Betawi. Rasanya ini enak banget, sedikit pedas dan kuahnya seger banget. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini saya beli 1 bungkus sayur asem ya, sudah 1 paket seperti ini, dan ini juga sudah komplit. Saya lebih suka yang seperti ini daripada saya beli satu-satu ya, lebih boros kalau beli satu-satu. Kalau 1 paket ini sudah komplit dan cukup untuk 1 keluarga. Dan ini ada jagungnya, ini saya keluarin semua ya, dan ada asam mentahnya, juga ada melinjonya. Ini ada daun melinjonya juga ya teman-teman, dan ini juga ada nangka muda, ada cabai hijaunya juga ya. Pokoknya ini komplit ya. Nah, ini akan saya siangin dulu, dan kemudian potong-potong sayurannya. Ini saya potong dulu kacang panjangnya. Kemudian ada pepaya muda ya. Ini pepayanya saya kupas dulu. Kemudian saya buang bagian pinggirannya karena ini saya belinya sudah kemarin ya, baru saya masak hari ini. Jadi yang pinggirannya agak kering ya teman-teman. Dan ini saya potong kotak-kotak aja seperti ini. Kemudian juga ada labu siam. Ini labu siamnya saya kupas juga. Ini pinggirannya juga sudah kering ya, jadi nanti juga saya buang ya. Karena kemarin nggak sempat masak ya, baru sempat masaknya hari ini. Ini sama saya potong kotak aja seperti ini. Kemudian juga ada cabai hijau yang besar ya. Ini cukup dipotong gede-gede aja seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita sisihkan dan kita cuci sampai bersih, dan inilah hasilnya ya, 1 bungkus sayur asem. Jadinya lumayan banyak, dan ini tadi jagungnya saya tambahi 1 buah ya teman-teman, karena sayur asem tuh saya lebih suka kalau jagungnya banyak. Kemudian saya siapkan juga untuk bumbunya, ini ada 4 siung bawang putih, kemudian 9 siung bawang merah. Ini akan saya geprek-geprek dulu biar nanti dihaluskannya lebih mudah ya. Oke, selanjutnya saya tambahkan juga cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 6 buah ya. Kalau kuahnya mau pedas bisa ditambahkan cabai rawit merah. Kemudian juga saya menggunakan terasi, ini kurang lebihnya ada setengah sendok teh ya, sudah saya bakar terasinya, kemudian dihaluskan. Oke, ini sudah cukup halus ya bumbunya. Sekarang saya akan tambahkan lengkuas, ini sekitar 4 cm, saya geprek aja di sini ya. Kemudian juga ada asam mentah. Ini tadi asamnya banyak, tapi saya pakai 2 saja sudah cukup ya. Nanti kalau dipakai semua asam banget. Kemudian ada 3 lembar daun salam. Oke, bumbunya sudah siap, bahannya sudah siap. Sekarang akan saya rebus terlebih dahulu. Jagung manisnya ini saya rebus bersama dengan melinjo, karena 2 bahan ini yang matangnya agak lama ya. Kemudian saya tutup biar cepat matang. Kalau sudah matang, bisa kita buka tutupnya dan kita masukkan sayuran yang lainnya. Ini ada nangka muda, pepaya, dan juga labu siam dimasukkan. Kemudian juga bumbu ya teman-teman. Bumbunya ini kita masukkan sekalian ya, biar matang bumbunya, dan rempah-rempahnya ini juga keluar aromanya ya. Oke, ini direbus sampai setengah matang dulu untuk labu siam, nangka, dan juga pepayanya. Kalau sudah setengah matang, kita bisa masukkan kacang panjang, cabai hijau, dan juga daun melinjo. Kita masukkan semua. Jadi untuk memasukkan sayurannya ini step by step ya. Setelah semua sayuran masuk, sekarang tambahkan garam. Ini secukupnya saja ya. Kemudian kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, dan juga ada gula pasir. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai matang ya sayurannya. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera masing-masing.
Dan ini sudah matang ya teman-teman, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan cara memasaknya? Dan ini satu bungkus sayur asem, saya tambahin satu buah jagung manis, sudah jadi satu mangkok penuh ya. Dan ini cukup untuk satu keluarga. Rasanya sangat enak, sedap, gurih, sedikit pedas, dan juga seger banget kuahnya. Tinggal nambahin ikan asin, sambal terasi, dan juga tempe goreng, sudah sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicobain resepnya, semoga bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua ya. Pada video kali ini saya memasak tumis brokoli, bakso, dan telur. Menu sederhana yang sangat enak banget. Insya Allah anak-anak juga akan suka ya. Seperti biasa, bumbunya sangat simpel, bahannya juga sederhana. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan 4 pohon brokoli ukuran kecil-kecil teman-teman. Ini kalau ditimbang mungkin hampir ada setengah kilo ya, atau mungkin juga setengah kiloan ya. Kebetulan saya lupa nggak nimbang, saya belinya juga langsung aja segini ya. Dan ini saya potong-potong aja seperti ini, atau bisa disesuaikan selera ya, boleh kecil-kecil, boleh gede-gede. Sayur brokoli ini kaya akan vitamin ya teman-teman, dan ini juga sangat bagus ya buat anak-anak. Kemudian untuk tangkainya atau untuk batangnya ini jangan dibuang ya, yang bagian muda ini bisa kita kupas, bagian dalamnya bisa kita ikutkan untuk menumis ya. Nah, ini bagian kulitnya yang keras ini dibuang saja. Kita ambil bagian tengahnya seperti ini, lalu kita potong-potong sesuai selera saja. Oke, selanjutnya pindah ke dalam mangkok dan beri air secukupnya saja ya, sampai kerendam. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu diaduk-aduk seperti ini teman-teman, biar kotorannya bisa keluar. Dan apabila ada ulatnya, ini ulatnya juga keluar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kotorannya ini sangat banyak banget. Dan ini nanti akan saya bilas sampai benar-benar bersih ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur. Ini saya menggunakan 1 butir telur saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 butir telur juga boleh ya. Lalu dikocok lepas seperti ini dan kita sisihkan dulu. Kemudian ada bakso sapi, ini saya menggunakan 10 butir. Untuk bakso sapi ini diiris tipis-tipis saja seperti ini ya, biar jadi banyak. Kalau di rumah teman-teman tidak ada stok bakso sapi, bisa menggunakan bakso ayam atau bakso udang atau bakso ikan ya, disesuaikan stok yang ada di rumah teman-teman ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbunya, ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini, atau boleh juga dicop kasar ya. Kemudian juga ada 5 siung bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Lalu sudah bisa sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini cukup diiris serong tipis saja seperti ini. Untuk cabai merah ini tidak pedas ya teman-teman, ini biar warnanya cantik aja ya. Kalau menggunakan cabai rawit juga boleh ya, silahkan saja. Siapkan penggorengan, kita akan dadar dulu telurnya ya. Kita orak-arik telurnya. Caranya seperti ini biar teksturnya tidak hancur ya teman-teman. Jadi ini kita orak-arik pelan-pelan aja seperti ini ya. Karena tekstur yang saya mau itu masih gede-gede seperti ini. Jadi nanti telurnya kelihatan ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang akan saya angkat. Oke, sisihkan dulu. Kemudian beri minyak sedikit saja untuk menumis bumbunya. Tumis bawang putih, bawang merah sampai layu, aromanya harum. Lalu masukkan cabai. Tumis cabenya sampai layu. Kalau cabenya sudah layu, bisa kita masukkan sayuran brokolinya ya. Kita masukkan semua.
Lalu tambahkan sedikit air untuk mematangkan brokolinya. Aduk-aduk sambil terus dimasak. Masak brokolinya hingga setengah matang dulu ya. Lalu masukkan bakso yang sudah kita potong tadi. Kemudian aduk dan sambil terus dimasak ya teman-teman. Bila brokolinya sudah matang, kita bisa masukkan telurnya ya. Untuk tingkat kematangan brokoli ini bisa disesuaikan selera. Tambahkan lada bubuk, kemudian garam dan juga kaldu jamur. Saya tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah matang, rasanya juga sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, tumis brokoli, bakso dan telur. Warnanya sangat cantik sekali, menu sederhana yang sangat sehat, rasanya juga sangat enak banget. Kali ini saya memasak tumis kangkung tauco ala restoran. Bumbunya yang simple, rasanya enak banget, dan ini bikin nasi cepet habis ya. Selain rasanya enak, ini warnanya juga sangat cantik, hijau, segar, dan masih krenyes-krenyes, tidak kematangan. Ini pokoknya pas banget. Kalau teman-teman penasaran apa saja bumbu yang saya gunakan, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kangkung akar 1 ikat besar ya. Kalau ikatannya kecil ini sekitar 5 ikat. Kemudian saya potong-potong seperti ini. Ini kita pilihin yang masih muda-muda ya teman-teman. Dan untuk tangkainya atau batangnya ini masih empuk ya. Kalau sudah dipotong semua seperti ini, kita akan cuci sampai bersih dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini dikeprek-keprek dulu sebelum dicincang atau diiris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Atau mau diiris tipis-tipis juga boleh. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan 4 siung. Ini ukurannya besar ya. Kalau ukurannya kecil-kecil boleh menggunakan 6 sampai 7 siung. Ini saya belah menjadi 2 bagian, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini dan sisihkan. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 3 buah, diiris tipis serong seperti ini. Ini nanti biar warnanya cantik ya. Untuk cabai merah keriting ini tidak pedas ya teman-teman. Jadi saya juga menggunakan cabai rawit yang merah untuk pedasnya. Ini tidak saya bikin terlalu pedas ya. Jadi saya kasih 6 buah saja untuk cabai rawit merahnya ya. Kalau teman-teman mau cabainya banyak silahkan ya, disesuaikan saja. Dan ini saya menggunakan tauco. Ini saya gunakan tauco Medan teman-teman, yang kemasannya seperti ini ya. Untuk tauco ini mereknya boleh bebas ya. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan kita tumis dulu bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai layu, aromanya harum dan warnanya agak kekuningan seperti ini teman-teman. Ini sudah harum banget ya. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan tauco. Kemudian ditumis sebentar tauconya. Masukkan cabai yang sudah diiris-iris. Untuk cabai ini kita tumis sebentar saja ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang kita masukkan kangkung yang sudah dicuci bersih. Kita masukkan semua. Ya, kita masak sampai bawahnya berubah warna ya teman-teman. Kalau bawahnya sudah berubah warna, sudah layu seperti ini, bisa kita balik. Gantian yang atas kita balik menjadi di bawah ya, dan kita masak sampai kangkungnya matang.
Untuk tingkat kematangan kangkung ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini saya tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan saya tambahkan juga sedikit gula pasir. Di sini saya tidak tambahkan garam ya teman-teman, karena tauco itu sudah asin ya. Jadi tidak perlu penambahan garam lagi. Oke, ini saya cek rasa. Dan ini rasanya sudah mantep banget, sudah pas ya, rasanya sudah gurih, aromanya juga harum, enak banget dan sangat menggugah selera. Dan ini sudah matang, sekarang kita pindah ke piring saji. Sangat cepat sekali bukan cara memasak tumis kangkung tauco, dan ini benar-benar rasanya itu sangat enak banget, aromanya juga khas dari tauconya itu dapat banget. Dan ini kalau beli lumayan agak mahal ya teman-teman, lebih baik kita bikin sendiri. Bahannya juga sederhana sekali, bumbunya simple, rasanya yang pasti sangat enak banget, nggak kalah sama yang ada di restoran ya. Dan ini warnanya juga masih cantik, krenyes-krenyes, dan ini sangat cocok banget ya untuk teman makan nasi putih dengan lauknya seafood, bisa cumi, bisa udang, ikan bakar, ikan goreng, atau lauk tempe pun ini sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Pada video kali ini saya memasak tumis labu siam dan teri, menu sederhana yang sangat enak banget, dan bumbunya itu cuma diiris-iris, praktis banget ya, tinggal cemplung osreng matang. Ini sudah saya siapkan labu siam 1 buah, sudah saya kupas ya, dan ini saya iris tipis seperti ini ya, tapi tidak terlalu tipis ya teman-teman. Ini ukuran labunya agak besar ya, jadi nanti cukuplah 1 piring penuh ya, jadinya cukup untuk makan satu keluarga pastinya. Kemudian diiris memanjang seperti ini, atau bisa juga kalau malas ngiris bisa diserut ya teman-teman, diserut memanjang. Kemudian ini saya masukkan ke dalam mangkok yang sudah ada airnya, kemudian akan saya cuci sampai bersih ya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Kemudian juga ada teri, ini saya menggunakan sekitar 1 genggaman ya. Ini tadi terinya saya rendam menggunakan air panas karena terinya terlalu lama saya simpan di kulkas. Jadi biar agak lentur saya rendam dulu menggunakan air panas, dan ini sudah saya cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya ini sangat simpel sekali. Bawang putih diiris tipis-tipis seperti ini. Ini saya menggunakan 4 siung bawang putih, sisihkan. Kemudian untuk bawang merah ini saya menggunakan 5 siung, ini sama ya, diiris tipis-tipis. Untuk jumlah bawang ini juga bisa disesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Mungkin teman-teman suka yang bawang putihnya banyak atau kebalikannya. Kemudian saya menggunakan 4 buah cabai merah keriting. Ini karena tumisannya saya bikin tidak terlalu pedas ya, jadi saya gunakan cabenya sedikit saja. Ini diiris serong-serong seperti ini. Kemudian ada 3 buah cabai rawit. Kalau teman-teman mau osengnya atau tumisannya ini pedas, cabai rawitnya bisa ditambahin. Kalau tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip. Kemudian saya juga menggunakan 2 lembar daun salam. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas bisa kita masukkan bawang putih, bawang merah, kita tumis sampai layu dan aromanya keluar ya. Oke teman-teman, ini bawangnya sudah berubah warna, aromanya sudah harum. Kita masukkan terinya. Ini teri tidak perlu digoreng terlebih dahulu ya teman-teman. Ini terinya cukup ditumis saja sebentar sampai aroma terinya keluar ya. Ini udah harum banget aroma terinya. Oke, sekarang kita masukkan daun salam, cabai, kemudian masukkan juga labu siamnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalnya cabenya mau ditumis bersama bawang juga boleh ya. Oke, tambahkan sedikit air untuk mematangkan labu siamnya. Ini dimasak sampai matang.
boleh ditutup seperti ini ya teman-teman, biar cepat matang. Kemudian aduk kembali biar matangnya bisa rata. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Untuk penambahan garam sedikit dulu ya teman-teman, karena dari terinya juga sudah ada rasa asinnya sedikit ya. Jadi sedikit dulu, nanti kalau misalnya dicicipin kurang bisa ditambahkan lagi. Dan di sini saya juga tidak menambahkan gula pasir karena dari labu siamnya rasanya sudah ada rasa manisnya ya. Kalau sudah matang, rasanya sudah pas, bisa kita pindah ke piring saji. Kalau masak tumis-tumis gini sangat cepet banget ya teman-teman, ini sangat praktis banget untuk menu harian, oke, buat sarapan juga oke ya teman-teman. Dan ini rasanya benar-benar sangat enak banget, tinggal tambahin tempe goreng atau kerupuk, makan sama nasi anget udah sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya, resepnya sangat mudah, bahannya juga sederhana, tidak terlalu mahal, dan yang pasti rasanya sangat enak banget. Pada video kali ini saya memasak tumis buncis udang yang sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, dan ini sangat cocok ya untuk sarapan atau untuk menu harian. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan buncis. Untuk buncisnya ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan bagian ujung-ujungnya ini dan bagian pinggirannya ini sudah saya bersihkan ya. Di situ kan banyak serat-serat ya. Kemudian diiris serong-serong aja seperti ini, atau untuk irisannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Mau panjang-panjang boleh, mau serong-serong tipis seperti ini juga boleh ya. Silahkan saja. Kalau sudah dipotong semua, bisa kita pindah ke dalam wadah atau piring. Kemudian juga ada udang. Ini saya menggunakan udang basah yang ukurannya agak kecil ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan. Bagian punggungnya ini sudah saya belah seperti ini untuk mengambil kotorannya, dan kepalanya ini tidak saya pakai. Kemudian ada 1 butir telur, dikocok lepas saja seperti ini ya teman-teman. Saya juga menggunakan 1 batang daun bawang, ini diiris agak tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian ada 3 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis, kemudian nanti diiris lagi ya, atau bisa juga dicincang kasar atau digeprek terus dicincang juga boleh. Oke, ini sudah cukup, sekarang sisihkan. Kemudian ada 6 siung bawang merah, ini sama ya, diiris tipis-tipis dulu, kemudian dicincang kasar seperti ini ya teman-teman. Sisihkan. Kemudian ada cabai hijau yang besar, ini saya menggunakan 2 buah, ini saya iris serong-serong tipis seperti ini, atau mau diiris bulat-bulat juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian sisihkan. Untuk pedasnya ini saya menggunakan 3 buah cabai merah yang rawit ya teman-teman. Ini saya iris serong tipis-tipis saja seperti ini. Kalau teman-teman suka lebih pedas, cabainya bisa ditambahkan. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan tumis bawang putih, bawang merah sampai harum. Kalau bawang putih, bawang merahnya sudah layu, aromanya juga sudah harum, masukkan udang. Kemudian tumis kembali sampai udangnya berubah warna. Ini kalau udang ditumis sampai berubah warna seperti ini, aromanya harum banget teman-teman. Oke, lanjut, sekarang kita dadar telurnya ya teman-teman. Ini kita orak-arik saja ya. Kita orak-arik seperti ini. Ini kalau teman-teman mau tidak pakai telur juga boleh ya, telurnya bisa di skip. Kemudian dicampur seperti ini ya teman-teman. Ini aromanya benar-benar sangat harum banget. Kemudian masukkan buncis, kemudian diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak ya. Ini jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman, biar bau langu pada buncisnya hilang dulu ya. Kemudian baru tambahkan air secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Oke, sekarang masak sampai buncisnya matang.
Kalau sudah buncisnya matang dan airnya mulai menyusut, kita bisa tambahkan cabai, tambahkan sedikit garam, kemudian lada bubuk juga sedikit ya ini, kemudian ada kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, kemudian saya tambahkan setengah sendok makan sampai 1 sendok makan saus tiram. Jadi ini saus tiramnya sudah ada rasa asinnya, jadinya garamnya sedikit saja. Oke, yang terakhir ini saya masukkan irisan daun bawang, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau irisan daun bawang ini sudah masuk, kita masak sebentar saja. Dan kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan apinya dan pindah ke piring saji. Aromanya sangat harum banget teman-teman. Nih apalagi ini ada udangnya, itu yang bikin sedap banget ya. Oke teman-teman, inilah tumis buncis dan udang ya, sangat enak banget ini aromanya, dan ini sangat pas banget buat menu harian, buat sarapan juga oke ya. Makan sama nasi putih anget-anget, mantap banget. Pada video kali ini saya memasak kangkung udang kuah santan yang sangat enak banget, sedap, aromanya harum, dan ini sangat cocok untuk menu harian pendamping nasi putih. Benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Selain rasanya sangat enak banget, cara membuatnya sangat mudah, bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel saja. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan 250 gram udang segar. Ini sudah saya bersihkan bagian kepalanya ya teman-teman, ini sudah saya cuci bersih. Kemudian bagian kaki-kakinya ini saya gunting ya, saya bersihkan biar rapi. Untuk udang yang saya gunakan ini ukurannya sedang ya teman-teman. Setelah dipotong bagian kaki-kakinya seperti ini, sekarang kita sayat atau kita buka ini bagian punggungnya ya. Nah sekarang keluarin kotorannya ya teman-teman. Ini yang hitam-hitam itu kotoran dari udangnya juga ya. Oke, lakukan sampai semuanya dibersihkan ya. Kalau semuanya sudah dibersihkan seperti ini, kita cuci lagi ya sampai benar-benar bersih dan sisihkan. Kemudian untuk bahan kedua ini saya menggunakan kangkung akar. Ini saya gunakan 2 ikat, tapi ikatannya kalau di sini tuh kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian akarnya ini sudah saya buang ya, sudah saya cuci bersih juga. Kemudian yang bagian agak bawah ini saya buang ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera saja ya. Untuk potongan sayurannya ini boleh dipetikin, boleh dipotong seperti yang saya lakukan saat ini. Kemudian sisihkan dulu. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 ruas lengkuas. Ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini, atau boleh juga digeprek ya. Kemudian sisihkan. Kemudian ada jahe, ini saya menggunakan setengah senti, jadi jahenya sedikit aja ya, digeprek aja seperti ini. Nah ini untuk bumbu cemplungnya teman-teman, saya tambahin daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian saya juga menggunakan santan instan 1 bungkus saja. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan seperti biasa dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung, ukurannya sedang ya. Kalau kecil-kecil harus lebih banyak lagi teman-teman. Sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini juga setengah senti saja ya, jangan terlalu banyak. Saya menggunakan 3 butir kemiri. Ini boleh disangrai, boleh tidak ya kemirinya. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya menggunakan 5 buah saja. Cabai merah keriting ini tidak pedas ya, ini untuk warnanya biar cantik. Kemudian untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit yang hijau. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawit hijaunya bisa di skip. Kemudian bumbunya ini dihaluskan menggunakan blender. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh jintan biar aromanya harum ya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan.
bumbunya ini ditumis sampai berubah warna, aromanya juga harum ya. Oke teman-teman, sekarang masukkan bumbu cemplungnya dulu ya. Ini daun jeruknya saya sobek-sobek dulu, kemudian masukkan semua bumbu cemplung, tumis kembali sampai bumbunya ini benar-benar matang, aromanya harum, berubah warna agak kemerahan seperti ini. Nah sekarang bisa kita masukkan udangnya terlebih dahulu. Kemudian udangnya ini ditumis bersama bumbu sampai warnanya berubah kemerahan, aromanya juga semakin harum, aroma udangnya bisa keluar, dan ini nanti bikin kuah kaldunya tuh sedap ya teman-teman. Lalu tambahkan air, ini saya kasih 3/4 dari blender yang saya gunakan, atau bisa disesuaikan selera masing-masing untuk jumlah airnya ini. Kemudian dimasak sampai kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, kita bisa masukkan kangkung yang sudah kita potong-potong ya. Lalu aduk sampai tercampur rata dan kangkungnya ini kecelup semua ya teman-teman. Nah ini kangkungnya sudah kecelup semua. Sekarang saya tambahkan santan instan. Ini saya menggunakan 1 bungkus yang ukuran 65 ml. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan gula pasir ya. Ini tidak saya tambahkan gula pasir karena sudah ada rasa manis dari udangnya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Akan saya cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kurang asin sedikit teman-teman, saya tambahkan garam lagi. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Kalau sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Aromanya benar-benar harum banget, semerbak ya, sangat menggugah selera. Warnanya juga masih cantik hijaunya ya teman-teman. Tada, inilah masakan saya hari ini, kangkung udang kuah santan. Benar-benar aromanya sangat menggugah selera, warnanya masih cantik, dan ini benar-benar sedap banget kuahnya. Pada video kali ini saya memasak terancam timun yang sangat enak banget. Ini menu dadakan ya, rasanya tuh pedas, manis, dan sayurannya segar banget ya. Dan ini juga sangat mudah ya cara membuatnya. Bahannya sederhana, bumbunya juga simpel. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 2 buah timun. Ini timunnya sudah saya cuci bersih ya, dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya buang. Kemudian ini akan saya ambil bagian dagingnya ya, bagian isinya tidak saya pakai. Ini isinya dibuang saja, atau mau dimakan juga boleh, karena rasanya juga segar ya isinya itu. Selanjutnya ini akan saya potong kecil-kecil seperti ini ya, atau disesuaikan selera masing-masing saja. Mau panjang-panjang, mau kotak-kotak juga boleh ya, silahkan saja. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan sayuran yang berikutnya, ini saya menggunakan tauge ya. Ini saya gunakan sedikit saja, dan bagian akarnya ini sudah saya potong, dan ini sudah saya cuci bersih. Kemudian biar rasanya lebih segar lagi, ini saya menggunakan kemangi ya, sudah saya petikin dan sudah saya cuci bersih. Kemudian juga ada kelapa parut, ini saya menggunakan setengah buah dari kelapa ukuran yang sedang ya. Ini diparut kasar saja. Kemudian siapkan cobek dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya menggunakan cabai merah keriting sebanyak 5 buah. Saya potong-potong dulu ya teman-teman sebelum dihaluskan. Ini menggunakan cabai merah keriting biar warnanya nanti agak kemerahan ya. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai hijau yang rawit ya, atau bisa diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Kemudian kencur, ini wajib ada ya teman-teman. Kemudian juga ada terasi yang sudah dibakar, ini juga harus ada, nggak boleh di skip. Kemudian juga setengah buah gula merah ya, ini saya gunakan setengah saja. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan lagi gulanya.
Kemudian tambahkan garam secukupnya saja, nanti dicek rasa ya. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian bumbunya ini dihaluskan sampai halus. Untuk bumbu terancam ini sebenarnya mirip sekali dengan bumbu urap ya teman-teman. Bedanya di sini tidak menggunakan daun jeruk ya. Dan semuanya mentah ya, kecuali terasi yang sudah dibakar tadi, yang lainnya mentah semua. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus ya. Sekarang akan saya masukkan kelapa parutnya. Ini akan sedikit saya ulek-ulek seperti ini ya teman-teman, atau mau langsung diaduk juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Tapi kalau agak ditekan-tekan seperti ini rasanya lebih enak ya. Oke, sekarang akan saya campur menggunakan sendok saja. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau misalnya kurang garam bisa ditambahkan garam. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang manis bisa ditambahkan gulanya ya. Sekarang masukkan sayurannya. Ini saya masukkan timunnya terlebih dahulu, lalu masukkan tauge. Ini taugenya sangat seger banget ya teman-teman. Lalu diaduk sampai tercampur rata semua sayurannya ini, sampai tercampur dengan bumbu kelapanya ya teman-teman. Ini karena jadinya banyak, jadi ngaduknya harus pelan-pelan, padahal ini cobeknya juga sudah besar ya. Oke, sekarang saya masukkan daun kemanginya. Ini yang bikin makin seger ya, dikasih kemangi. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya kemanginya, atau mau ditambahkan sayuran yang lainnya juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Terancam mentimun ini lebih enak kalau kita makan langsung ya, kita bikin langsung kita makan ya, karena ini semuanya dari bahan mentah, jadi tidak bisa untuk nanti-nanti ya teman-teman, rasanya pasti akan berbeda. Terancam mentimun ini juga bisa untuk menu harian ya, untuk teman makan nasi sama tempe goreng, ikan asin atau ikan goreng sudah sangat enak banget. Atau bisa juga langsung dimakan gini aja juga sangat enak ya. Silahkan nanti dicobain, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sederhana sekali, bumbunya simple, yang pasti juga mudah untuk didapat ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Jangan lupa like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.